2 tahun lah Mas jalan. Iya di sini dulunya sih nggak segede ini Mas, dulunya cuma kayak booth jualan apa namanya jualan SS. Iya booth pameran gitu aja dulunya. Cuma karena ya peminatnya lumayan, akhirnya ya bisa berkembang. Karena sih saya sama istri jujur aja suka makanan Jepang gitu Mas dari dulu. Hobinya juga saya sendiri suka Gundam, terus juga istri suka anime kayak gitu. Jadi cocok aja gitu Mas, kita mau pilih menu yang sesuai dengan passion kita gitu. Sebenarnya ya agak lumayan sih Mbak, cuma kalau di Boyolali udah lumayan, maksudnya kita bisa menyesuaikan. Kayak misalkan di Boyolali nggak suka jahe merah, kita hilangkan jahe merahnya, tapi kita ganti dengan bahan-bahan yang bisa diterima di mulut masyarakat. Banyak bahan-bahan yang kadang orang Boyolali itu atau orang-orang sini, orang daerah itu belum terbiasa, kayak misalkan contohnya jahe merah, terus gurita, mereka belum terbiasa. Cuma kalau orang-orang yang mungkin memang udah terbiasa sih pasti suka. Karena gimana, dari pengalaman saya ke event Jepang, ke main lah kemana, ya kita suka aja, kita anak muda dulunya suka jajan. Nah kalau yang khas Jepang tuh jajan yang enak ya takoyaki, okonomiyaki gitu kan. Apalagi di event Jepang seperti yang besar-besar seperti di Jakarta itu kan biasanya yang ngantri banyak sih itu gitu, makanya kita inisiatif ke situ. Terutama di Boyolali ya, itu kalau takoyaki kita pakai gurita. Bener-bener gurita kan banyak ya takoyaki yang isi sosis, terus isi daging dan lain-lain. Nah kita tetap pakai gurita, mempertahankan aslinya takoyaki sana, dan juga original sausnya. Kita saus taco sama saus okonomiyaki itu kita bikin sendiri, olah sendiri, bukan dijadi, tanpa MSG sama sekali. Semua bahan kita olah sendiri. Okonomiyaki sih kalau di wilayah Boyolali ya itu masih jarang sih yang jual. Jadi masih mungkin kita yang pertama kali memperkenalkan okonomiyaki ke Boyolali gitu untuk penjual ya. Kalau untuk konsumsi saya nggak tahu deh, itu pasti banyak lah orang yang udah tahu. Cuma untuk penjual saya kira baru kita pertama yang memperkenalkan okonomiyaki. Ramen kita rencana sih memang pengen ada ya, cuma kita mau mie-nya, ramennya itu kita bisa olah sendiri, kita punya khas sendiri. Jadi bukan beli mie jadi yang diolah nanti seolah-olah jadi kayak mie instan gitu. Kita nggak mau, kita mau ada originalitas Japanisnya gitu. Jadi kita menyesuaikan daya beli masyarakat juga. Misalkan kita mau jual takoyaki dengan harga 25.000, kita pakai bahan-bahan yang premium semua gitu. Cuma daya beli masyarakat belum sampai ke situ. UMR Boyolali aja berapa gitu, kita harus berpikir ke situ juga sih gitu. Jadi kita ya versi masyarakat sinilah gitu yang bersahabat. Pertama kali memang segmennya ke Jepangan aja gitu. Cuma kan namanya bisnis, lama-lama kita mau berkembang gitu kan. Ya kalau kesulitan sih banyak ya Mbak, yang kesulitan promosi apa dan lain sebagainya itu pasti kita lewati semua gitu. Ya kita maunya berkembang aja sih gitu aja. Untuk selama ini belum, karena kemarin kita udah pengen rencana buka di CFD di Boyolali dulu, di lokal. Cuma karena COVID ya kita bertahan seperti ini dulu gitu. Menu domestik ya kita mempertimbangkan tadi sih, kita juga peduli sama konsumen. Kita nggak mau Jepang ini kaku seperti ini, harus seperti ini, konsumen harus terima gitu, kita nggak. Nah konsumen requestnya apa gitu, misalkan di sini udara dingin, banyak jahe atau yang lain pada minta, ya kita sediakan di situ. Jadi kita sih udah ada menu matcha. Cuma kalau untuk ocha kita pernah coba juga, cuma profitnya kurang gitu. Jadi daya tarik masyarakat itu kurang. Masyarakat sini lebih memilih teh biasa daripada ocha gitu. Makanya kita hapuskan gitu. Kita beradaptasi aja sama lingkungan gitu.
pertama sih pengalaman. Saya sama istri itu dulunya sering jajan gitu, terutama jajan di Jepangan lah, sushi lah, sampai dari yang murah sampai yang mahal, takoyaki dari yang rasanya kayak bakwan sampai yang bener-bener gindako gitu kan ya. Pertama dari situ. Nah kedua, eksperimen sih, kita nggak langsung eksperimen terus berhasil gitu, kita banyak gagal, kita nyoba lagi, kita belajar dari yang ahlinya, kita sharing-sharing, akhirnya ketemu yang pas seperti ini, terus juga menyesuaikan pasar di sini seperti apa. Nah itulah, jadi nggak cuma dari satu sumber gitu, kita banyak sih gitu. Banyak ya mas menu-menu yang kita rencanakan mau launching gitu, bahkan nggak cuma kare mesi, ada chicken katsu, ada ya macam-macam lah. Kita udah persiapkan beberapa menu, cuma kita juga memperhatikan sini dulu pasar, satu pasar, yang kedua juga kita harus matengin dulu nih, kita nggak mau keluar seperti ini nanti sebulan kemudian rasanya berubah gitu, kita nggak mau kayak gitu. Jadi keluar seperti ini ya udah seperti ini terus, kita mau seperti itu. Harapan saya sih ya semoga makin berkembang aja deh, itu anak-anak di Jepangan di Boyolali bisa pada nongkrong di sini, mau jajan mau enggak kita bebas kok, itu terserah, kita menyediakan fasilitas lah, terserah untuk anak-anak Jepangan. Saya juga suka Jepangan, nah silahkan lah datang ke sini, kita sharing-sharing, berbagi ilmu ya, kita kumpul-kumpul aja gitu sesama yang hobinya sama, itu aja kita.